Berdasarkan data yang kami miliki bahwa pertumbuhan panjang jalan di wilayah Jakarta ini kurang lebih hanya 0,01 per tahun. Kemudian sedangkan dibandingkan dengan pertumbuhan jumlah kendaraan kurang lebih 3% per tahun. Tentunya dari visi rasio ini sudah tidak berimbang. Kemudian jumlah kendaraan bermotor yang terdaftar di data kami mulai dari Januari sampai Juni 2022 itu sudah sebanyak 22.000, kurang lebih 22 juta 230.000 sekian unit. Kemudian berdasarkan data yang kami miliki juga, jumlah penduduk pada siang hari itu terdiri dari jumlah penduduk asli Jakarta sendiri yang 10,7 juta, ketambahan dari penduduk dari luar Jakarta, Jabodetabek, pada siang hari kurang lebih sebanyak 3,3 juta. Nah, apabila kurang lebih 13 juta ini bergerak secara bersamaan, maka pelaku perjalanan per hari, ada yang bergerak 1 kali, ada yang 2 kali, ada yang 3 kali, pelaku perjalanan per hari itu kurang lebih 22.600.000 sekian. Kemudian berdasarkan data yang kami miliki, puncak periode kemacetan itu mulai dari pukul 06.30 sampai 10 pagi hari. Kemudian puncak kepadatan lagi pada 15.30 sampai pukul 20.30. Maka dari data ini bisa kita lihat pada pukul 10 pagi hingga pukul 15.30 ruas jalan di Jakarta relatif kondusif untuk dilewati. Artinya ini ada space waktu yang bisa kita manfaatkan untuk mengoptimalkan kegiatan masyarakat atau mobilitas masyarakat. Kemudian yang mendasari pula berdasarkan data kami bahwa pada peak hour tersebut pagi hari dan sore hari, pagi hari itu kepadatan lalu lintas mencapai angka 54%. Kemudian pada sore hari sampai malam hari itu mencapai 74%. Nah, dari isi ini kemudian Bapak Direktur Lalu Lintas memiliki ide atau usulan atau gagasan untuk memanfaatkan space waktu dari pagi hingga sore yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat untuk meningkatkan mobilitas. Dengan catatan tentunya ini perlu tahapan-tahapan seperti rapat koordinasi, fokus group discussion, kemudian dan lain sebagainya. Oke Pak, Nah, ini kan pengaturan ini juga sebenarnya intinya Pak, mohon maaf, ini kan sebenarnya intinya berarti mengatasi kemacetan. Lalu kemarin-kemarin kan kita juga tahu bahwa lalu lintas ini sudah diberlakukan ganjil genap. Lalu di jalan tol juga sudah ada kontraflow gitu. Apakah kebijakan-kebijakan ini tidak cukup Pak mengakomodir kemacetan ini? Dan apa jaminannya jika jam kerja diundur maka tidak menimbulkan kemacetan di jam lain? Kalau tadi Bapak bilang kan di sore sampai dengan malam saja macet saja sudah mencapai 74% Pak. Ya, ini tentunya tahapan-tahapannya tidak langsung semata-mata kita jalankan. Pertama tahapan rapat koordinasi, fokus group discussion, kemudian nanti akan ada uji coba dan lain sebagainya. Kemudian ada evaluasi dan kalau memang kebijakan ini akan diterapkan, Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya menyampaikan bahwa kebijakan ini nanti akan diserahkan oleh masing-masing pemangku kepentingan. Jadi diharapkan tidak mengurangi produktivitas kinerja yang tadi jam 7, 8 jam aturan kerja, jam 3 sore pulang. Yang jam 9 masuk, ya jam 5 sore pulang. Demikian, Mbak. Oke, saya ingin ke Pak Nurjaman. Pak Nurjaman, ketika usulan ini dikeluarkan oleh Pan RB, bagaimana tanggapannya, Pak? Oke, terima kasih bahwa untuk rencana ini kami juga dunia usaha mengapresiasi atas rencana baik ini karena saya yakin bahwa tidak ada satu kemauan dari semua pihak adalah demi perbaikan, termasuk pada dalam rangka mengurai tentang kemacetan di jalan raya terutama di DKI Jakarta. Kami sangat apresiasi. Namun di sisi lain bahwa pelaksanaannya kita harus hati-hati dalam kegiatan dalam rangka mengurai kemacetan tersebut. Bahwa dunia usaha di sisi lain mengapresiasi, tapi di lain pihak ada hal-hal yang mesti diperhatikan. Apabila jam kerja ini menjadi naik dari kebiasaannya dari jam 7 atau jam 8 kita masuk kerja lalu diurai tadi sesuai dengan pertimbangannya ada jam kosong jam 10 sampai jam 3. Kalau kita naikkan jam kerja menjadi jam 10, ini akan berdampak kepada kalau kita harus pulang lebih awal pengguna jam kerja. Kalau kita pulang sesuai dengan jam kerja itu akan terjadi
pulangnya jam kerja itu menjadi malam hari. Nah, di sisi lain akan berdampak kepada tingkat kenyamanan karyawan, tingkat keamanan karyawan, dan terutama pada produktivitas. Saya yakin dengan berubahnya jam kerja ini akan merubah kepada produktivitas kerja. Kenapa? Kalau kita bekerja udah sampai ke sore hari, bahkan menjelang malam, itu akan sangat banyak risikonya. Oleh karena itu, kami berharap bahwa pertimbangan-pertimbangan yang akan dilakukan untuk berubah jam kerja ini coba kita di roadmap dulu sebagaimana mestinya agar tidak ada dampak yang lebih rusak, dampak yang lebih kurang lagi atau dampak yang lebih jelek lagi terhadap pertumbuhan ekonomi kita, terhadap produktivitas kita. Kenapa? Karena kalau produktivitas produksi kita berkurang, yakin bahwa pertumbuhan ekonomi kan akan berkurang. Itu akan berdampak ke semua leading sektor di dunia usaha. Oleh karena itu kami sangat berharap sekali dalam rangka untuk ikut mendukung terhadap pelaksanaan ini. Yang pertama harus ada payung hukum yang lebih jelas, regulasi supaya ada kepastian dalam rangka pelaksanaannya. Namun demikian juga dalam rangka membentuk atau membuat payung hukum tersebut, jangan sampai ada hal-hal yang tidak mendukung atau sangat mengurangi terhadap kelancaran industri kita, produktivitas kita, sehingga akan mengganggu terhadap sektor ekonomi lain. Nah, tidak banyak hal yang banyak hal yang mesti kita lakukan dalam rangka mengurangi kecepatan tersebut. Saya yakin dengan ganjil genap pun juga sampai sekarang saya yakin belum bisa berhasil semaksimal mungkin, namun upaya itu saya bisa lakukan. Tapi upaya-upaya lain lagi sebelum menginjak ke melibatkan sektor usaha atau dunia usaha atau kepada sektor-sektor yang perusahaan, pelaksanaan ini coba dilakukan dulu kepada sektor-sektor yang lain.